Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusuf Aditya Sihombing dengan NIM 2130205029 dari Fakultas Teknik Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penyajian A2 perancangan arsitektur 1 tugas besar 2 yaitu kafetaria yang berada di daerah fakultas. Langsung saja kita langsung menunjukkan hasil penyajiannya. Ya, pada tugas besar 2 kali ini, TOR yaitu dalam perancangan arsitektur 1, eh, dalam rangka pengenalan lingkungan kampus sebagai pembelajaran awal perancangan, kita memiliki standar lingkungan kampus, yaitu merancang sebuah ruang bersama mahasiswa, yaitu sebuah kafeteria kampus. Kawasan kafetaria berada di dalam kawasan kampus UPR. Untuk itu, eh, kita harus ada yang didukung, yaitu seperti fakultas yang berkeinginan membangun kafetaria dengan kelengkapan antara lain seperti taman, ruang makan, ruang saji, kasir, dan juga dapat untuk tempat santai serta diskusi bagi mahasiswa. Konsep kafetaria sendiri yaitu sebagai sarana sosial, santai, edukasi, serta konteks memadukan teknologi, material, dan penguasaan struktur desain. Tugas pada kali ini yaitu merencanakan kafetaria kampus yang memerlukan suasana santai, kebersamaan dalam ruang makan yang dimanfaatkan untuk diskusi dan juga bersantai. Tahap pekerjaannya sendiri yaitu wajib membuat sketsa ide, serta mengeksplosikan bentuk grafis dwimatra dan modal trimatra. Serta juga kita memerlukan desain grafis sendiri. Kita lanjut ke studi literatur saja. Baik, saya akan menjelaskan apa itu kafetaria. Menurut yang saya dapat sendiri, kafetaria adalah restoran di mana pelanggan dapat melayani diri sendiri, jenis restoran yang menyajikan antara aneka makanan dan minuman siap saji dengan sistem swalayan dan mengambil menu makanan sendiri. Ini menurut Medley Dictionary of Travel, Tourism, and Hospitality, 3rd edition, Butterworth Heinemann. Fungsi kafeteria sendiri yaitu sebagai tempat makan, tetapi juga bermultifungsi sebagai tempat bersosialisasi, belajar, dan juga bersantai. Menurut Suterin, Falcon, dan juga Ismail. Syarat-syarat dan standar bangunan kafetaria sendiri yaitu berbeda-beda. Menurut saya sendiri dan menurut pendapat dari ahli dan juga referensi yang saya cari, yaitu kafetaria biasanya menampung 25-35% atau 1/3 dari keseluruhan jumlah siswa pada suatu sekolah. Ruang kafetaria juga menjadi ruang paling bising selama waktu makan. Oleh karena itu, lokasi kafetaria sebaiknya agak jauh dari ruang belajar. Cara lainnya agar tidak terganggu saat proses belajar mengajar yaitu memberikan kedap suara pada bahan bangunan kafetaria. Ruangan di kafetaria terbagi menjadi 5 area, yaitu ruang makan kafetaria, area penyajian dan teknisi nutrisi, meja saji panas dan dingin, serta makanan. Bisa kita lihat sendiri, ini adalah contoh-contoh kafetaria yang saya cari di berbagai referensi, yaitu seperti internet. Ini adalah filosofi bangunan
berasal dari keindahan alam seperti pegunungan dan laut karena suasananya yang humoristik di tepi laut. Dan bangunan ini adalah lokasi tempat ini berada di atas bukit yang ada di sebelah pohon asam dan trompet. Dan juga menghadap ke panggung kayu, amphitheater yang diawetkan dan mendapatkan pemandangan desa dari semua sisi. Serta yang terakhir yaitu kafetaria berikut adalah tempat ini memiliki konsep baru yang dibangun di Taman Piha Birgita. Konsepnya itu taman aktif. Lanjut kita ke studi preseden. Pada studi preseden 1, bangunan ini dibuat oleh arsitek yaitu Blue Architecture Study. Lokasinya yaitu di Qinhuangdao, Cina, pada tahun 2021. Awalnya yaitu bangunan ini dari kotak atau balok, lalu dikosongkan dan dikurangkan sisi-sisinya menjadi seperti ini. Lalu penambahan kolomnya yaitu diganti dengan menggunakan batu yang kuat dan juga yang besar. Material bangunan ini yaitu beton, kaca, dan juga batu. Warnanya yaitu putih dan abu-abu. Pada studi preseden 2. Arsitekturnya yaitu Nitakro. Lokasinya itu di Nakhon Pathom, Thailand, tahun 2019. Bangunan ini bentuk awalnya itu sebuah balok. Lalu dibagi menjadi 4 bagian. Setelah menjadi 4 bagian, lalu ditambahkan serta digabungkan dengan bentuk lainnya seperti segitiga siku-siku. Material bangunan ini yaitu kayu dan kaca. Warnanya yaitu coklat. Studi preseden 3 yaitu arsitekturnya Tali Arsitektur and Design. Lokasinya yaitu di Helsinki, Finlandia pada tahun 2014. Bangunan ini bentuk awalnya itu sebuah balok, lalu digabungkan dengan bentuk balok lainnya menjadi seperti ini. Setelah digabungkan, lalu dikurangkan bentuk sisi-sisinya menjadi seperti ini. Material dari bangunan ini yaitu sebuah kayu, kaca, dan juga baja. Warna dari bangunan ini adalah hitam dan coklat. Baik, kita lanjut ke data existing. Lokasinya yang saya ambil pada lokasi saya yaitu di daerah lingkungan Universitas Palangkaraya, yaitu di Fakultas Teknik yang berlokasi di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Lokasi yang saya ambil berada di tengah Fakultas Teknik, sehingga warga Fakultas Teknik lebih mudah mengakses lokasi tersebut. Bisa kita lihat di sebelah arah tenggara ada dekat dengan teknik informatika, dan di bawahnya lagi yaitu dekat teknik pertambangan, dan juga dekat dengan laboratorium, serta juga dekat dengan bangunan jurusan arsitektur, dan juga lokasi yang saya ambil juga dekat dengan perumahan warga sekitar. Tanah pada lokasi site tidak berkontur, sehingga lebih mudah untuk membangun sebuah bangunan di lokasi saya. Lokasi site saya juga dikelilingi oleh drainase dan juga dekat dengan fasilitas toilet. Dan ini untuk tampak depannya, tampak kiri, kanan, dan juga belakang. Lanjut ke analisa tapak. Bisa kita lihat lokasinya. Yang warna merah ini adalah lokasi yang saya pilih. Data-data yang saya dapat yaitu
Luas tanahnya sekitar 424,83 meter kubik. Ketinggian tanahnya yaitu 35 meter dari permukaan laut. Rencana lantai yaitu 1 lantai. Konsep yang saya dapat yaitu SWOT pada tapak. S untuk strange atau kekuatan. Tapak berada di antara gedung atau bangunan, jalan, dan permukiman warga. Untuk W-nya yaitu weakness, kelemahan. Kelemahannya itu berada di rencana sisi bangunan yang ada di sedikit tidak terkena paparan cahaya matahari dikarenakan bangunan lainnya. Untuk O, opportunities, peluang, yaitu mampu menjadi bangunan dengan desain yang menarik. Untuk T, yaitu threats atau ancaman, akan menjadi kepadatan lalu lintas apabila ada kegiatan besar. Analisa yang saya amati pertama, deskripsi tapaknya. Tapak berlokasi di Universitas Palangkaraya, yaitu Fakultas Teknik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang dimana posisi tapak di bagian selatan terdapat jalan aspal, akan tetapi tidak memiliki nama karena di Google Maps juga tidak ada. Jadi saya tidak tahu dan tidak ingin berandai-andai bahwa itu memiliki nama untuk jalannya, dan juga berada di antara bangunan-bangunan dan juga terdapat perumahan warga. Tapak berhadapan dengan pada bagian utara yaitu gedung arsitektur dan informatika, pada bagian barat yaitu laboratorium, pada bagian timur yaitu gedung pertambangan, pada bagian selatan yaitu jalanan aspal dan permukiman warga. Lokasi terdekat yaitu musola Fakultas Teknik yaitu sekitar 89,1 meter, dan lapangan basket Fakultas Teknik yaitu sekitar 95 meter, dan lokasi saya juga dekat dengan rektorat yaitu sekitar 220 meter saja. Kita mulai dengan analisa matahari. Analisa matahari pada slide saya itu Kota Palangkaraya seyogyanya memiliki 2 musim yaitu hujan dan kemarau. Matahari di tapak memiliki intensitas cahaya cukup tinggi, tetapi dengan adanya bangunan dan pohon yang dapat menghalang sinar matahari dan membuat teduh. Ini untuk arah baratnya dan ini untuk arah timurnya. Tanggapan analisa matahari saya yaitu dapat pohon di sekitar bangunan agar meminimalisir sinar yang akan masuk ke bangunan. Yang kedua yaitu penggunaan dak beton. Saya menggunakan dak beton agar saat matahari tepat di atas atau saat terik tidak langsung masuk ke dalam. Yang ketiga yaitu ventilasi silang. Saya juga menggunakan ventilasi silang. Penggunaan ini yaitu meminimalisir panas dan ruangan yang terpapar sinar matahari. Analisa aksesibilitas. Analisa aksesibilitas pada set saya yaitu akses keliling tapak dapat dilalui oleh pejalan kaki, sepeda motor, dan mobil. Ini untuk bagian drop off-nya, yaitu sebuah tempat parkir di sebelah arah timur dekat gedung pertambangan. Di sini ada jalur in and out. Tanggapan yang saya beri ke analisa aksesibilitas yaitu pertama, pejalan kaki dan sepeda. Pejalan kaki dapat disertai penambahan guide block untuk kaum difabel dan tempat parkir khusus sepeda. Yang kedua yaitu sepeda motor. Sepeda motor pada perencanaan parkir sepeda motor dapat menggunakan roof sebagai peneduh. Dan yang ketiga, mobil. Disediakannya drop off sebagai akses langsung pendatang. Untuk analisa kebisingan,
Pada analisa kebisingan ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sekeliling tapak. Sumber kebisingannya itu warna sekitar, warga sekitar, sepeda motor, dan juga mobil. Bisa kita lihat di sini. Tanggapan analisa kebisingan. Menurut saya itu pembuatan vegetasi berdalil lebat berfungsi mereduksi sumber bunyi kebisingan. Yang kedua yaitu penggunaan akustik, penggunaan dalam isolatik akustik maksud saya maaf. Dan juga pada analisa berikutnya itu analisa angin. Analisa dominan, angin dominan berhembus dari arah tenggara ke barat daya. Itu berlangsung sepanjang tahun. Angin juga mampu menjadi penyejuk dalam sirkulasi bangunan. Di Indonesia sendiri, kan kita berada di iklim tropis. Maka intensitas angin perlu dibatasi untuk menciptakan kenyamanan bagi pengguna. Kondisi angin di iklim biasanya memiliki kecepatan angin yang relatif. Ada yang rendah dan cenderung juga lembab. Tanggapan analisa angin menurut saya itu ventilasi silang, yaitu dapat memaksimalkan penghawaan masuk. Dan yang kedua yaitu memerlukan angin, penggunaan vegetasi yaitu misalnya penanaman pohon-pohon di sekitar sisi kanan dan kiri bangunan. Penggunaan vegetasi memerlukan angin agar mengurangi beban pada bangunan. Dan yang ketiga yaitu penggunaan ventilasi agar menciptakan kenyamanan termal melalui angin membawa udara alami ke dalam. Lanjut kita ke alternatif desain. Ini untuk alternatif pertama saya yaitu bentuk awalnya itu sebuah balok. Lalu saya tambahkan serta dikurangkan pada keterangan berikut yaitu warna biru ditambahkan dan juga warna merah yaitu dikurangkan. Bisa kita zoom lagi ya. Nah ini saya membentuk prisma segi 6 dan juga balok di daerah belakang. Lalu dikurangkan lagi bagian atas dan sisi kanan atasnya yang membentuk prisma tadi, lalu hasil jadinya seperti ini. Lanjut ke alternatif 2, bentuk awalnya juga balok, lalu dikurangkan beberapa sudut bangunan di sudut bawah kiri, di sudut kanan bawah, dan juga di sudut kanan atas. Lalu saya tambahkan bentuk prisma di atas kanan agar sebagai bahwa itu adalah induk dari sebuah bangunan. Lalu saya kosongkan lagi agar sebagai tempat ventilasi udara masuk di daerah prisma tadi. Lalu hasil akhirnya seperti ini. Lanjut ke konsep desain saya yang terpilih dan juga perspektif eksterior. Untuk bentuk dasar yaitu sebuah balok, lalu dibagi 3 bagian, 1, 2, 3, lalu ditambahkan bentuk segitiga siku-siku, digabungkan ke dalam bentuk balok tadi yang telah dibagi. Setelah digabungkan lalu dikurangkan sisi bangunan seperti ini. Lalu hasil akhirnya seperti ini. Kotak-kotak yang ada di segitiga ini adalah sebuah ventilasi. Dan yang sisi kanan ini adalah kaca.
Dan di depan ini adalah pintu dan juga penambahan kayu-kayu. Dan ini untuk perspektif interiornya bisa kita lihat. Di sini jalan, di sini di belakang bangunan saya yaitu ada sebuah drainase, dan di sisi kirinya ada lapangan parkir, dan di depannya itu ada taman. Dan ditanami dengan vegetasi alami seperti pohon, agar tidak terkena cahaya matahari langsung terhadap bangunan tersebut. Lanjut kita ke tampak dan denah. Ini adalah tampak dengan skala 1:100, tampak depan, dan ini tampak belakang, dan ini tampak kiri, tampak kanan, dan juga ini adalah denah dengan skala 1:100. Lanjut ke side plan. Ini untuk side plan saya dari tampak atas. Lanjut kita ke gambar situasi. Ini adalah atap saya dari tampak atas. Dan ini di sisi kiri ada laboratorium, di sisi kanan ada teknik pertambangan, di depan yaitu ada koridor, dan di depannya lagi yaitu ada arsitektur, gedung arsitektur. Dan di bagian bawah yaitu ada jalan. Lanjut kita ke potongan AA dan BB serta detail arsitektur. Kita mulai dari potongan AA dulu. Pada bagian genteng, saya menggunakan genteng beton. Kuda-kudanya seperti ini. Saya menggunakan baja ringan. Untuk kuda-kudanya baja ringan. Lalu saya menggunakan slope dengan 15-20, dan juga saya menggunakan fondasi batu kali. Oh iya, untuk dindingnya saya juga menggunakan batu bata. Untuk potongan BB bisa kita lihat di sini dengan panjangnya yaitu sekitar 30 meter untuk bangunannya, dan lebarnya itu sekitar 11 meter. Untuk detail arsitektur, saya menggunakan genteng beton ini dikarenakan penggunaan genteng beton ini dapat memantulkan panas dan tidak terlalu berisik saat terkena hujan. Jadi tidak mengganggu bersosialisasi di dalamnya, serta mengganggu ada warga atau masyarakat yang ada di dalam. Saya menggunakan kayu untuk bagian depan. Selain untuk memperindah, saya juga menggunakan kayu ini agar udara di dalam bangunan ini tidak di situ-situ saja, jadi bisa keluar dari arah belakang maupun dari arah depan. Dan juga pada bagian taman saya juga menggunakan lubang biopori. Lubang biopori ini untuk mencegah kebanjiran di daerah sekitar. Dan yang terakhir yaitu interior. Bisa kita lihat di sini. Ini untuk meja kasir. Di sini untuk meja-meja penyajian makan. Dan ini untuk kursi dan meja yang disediakan bagi para pengunjung yang datang. Di sini saya juga menggunakan lampu sorot agar tidak terlalu gelap saat
menjelang sore. Dan ini adalah pintu masuk ke dapur. Saya juga menggunakan cat berwarna putih agar terkesan cerah dan bisa memberi dampak-dampak positif terhadap pengunjung agar selalu ceria. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi kali ini untuk pengerjaan tugas besar 2 perancangan arsitektur 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.